Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam kondisi yang terbaik. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang wawasan wiyata Mandala, kemudian nilai-nilai kepegrian, dan tentang profil guru karyawan yang ada di SMP Pogri 3. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridemta Hestidia Rosari Wulandari, biasa dipanggil dengan Hesti. Oke, saya di SMP Pogri 3 mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 CD dan kelas 9 ABC. Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dengan wawasan wiyata Mandala. Apa itu wawasan wiyata Mandala? Mari kita lihat bersama. Oke. Jadi, di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kalian akan belajar tentang wawasan wiyata Mandala. Kemudian, pengertian dari wawasan wiyata Mandala adalah tergantung suku katanya ya. Jadi kita mulai dari kata wawasan. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Kemudian wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, karena sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Kemudian, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Dan SMP Pogri 3 Yogyakarta harus mampu menerapkan nilai-nilai kepegrian, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan. Bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata Mandala? Nah, untuk mewujudkannya ada 5 komponen penting. Yang pertama ada peran kepala sekolah, kedua ada peran guru, 3 peran sivitas akademika, 4 peran murid, 5 peran masyarakat sekitar. Kita lihat satu-satu ya, bagaimana peran dari masing-masing 5 komponen tersebut. Kita mulai dari peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah ini ada beberapa. Kita mulai dari yang A, yaitu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. B, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Kemudian C, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. D, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. E, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA, dan pihak keamanan setempat. F, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. G, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru,
wali murid maupun siswa. H. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Lanjut ke peran yang kedua, yaitu peran guru. Sama dengan peran kepala sekolah, peran guru ini juga ada beberapa. Kita mulai dari yang A, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. B. Menjadi teladan di masyarakat. C. Guru harus mampu memimpin, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. D. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran yang ketiga, peran sivitas akademika. A. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Keempat, peranan murid. Nah, ini peranan kalian di dalam sekolah ya. Yang pertama, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. B. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. C. Hormat dan sopan kepada teman. D. Belajar yang tekun. E. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. F. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. G. Menjauhi narkoba. H. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. I. Menjaga keamanan sekolah. J. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. K. Memelihara lingkungan sekolah. Terakhir, peranan masyarakat. A. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. B. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. C. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. D. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sebagai sekolah dengan kawasan wisata Mandala harus memiliki 7K. Apa itu 7K? K yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, kedisiplinan. 4, kerindangan. 5, kebersihan. 6, keindahan. Dan 7, ketertiban. Penggunaan sekolah. Nah, sekolah ini digunakan untuk apa ya? Ini ada bagian sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat berkampanye. D. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. E. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan,
sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh ada di dalam sebuah sekolah. Kita lanjut ke mekanisme pelaksanaan Yata Mandala. Ada 2 tahap di sini. A itu adalah tahap preventif. Yang pertama, memelihara sekolah melalui 7K, menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah, membentuk jaring pengawasan atau razia, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban, dan yang kedua adalah tahap represif, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, demikian wawasan Yata Mandala. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Oke, kita akan melanjutkan kembali setelah wawasan Yata Mandala tadi kita ketahui. Kita akan melihat nilai-nilai kepoprian yang ditanamkan di SMP Popri 3. Mari kita lihat bersama. Nah, nilai-nilai kepoprian. Nah, tadi sudah disinggung apa saja nilai kepoprian yang harus ditanamkan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan. Nah, ini ya. Kemudian kita melihat dari kasih. Kasih berarti memberi yang terbaik buat orang lain. Jadi tidak hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain. Kemudian integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan pelayanan itu berarti menolong tanpa pamrih untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Nah, nilai-nilai tersebut, nilai kasih, integritas, dan pelayanan sudah tertanam di SMP Popri 3. Nah, ini kemudian penerapan nilai-nilai kepoprian dalam proses kehidupan di SMP Popri 3 Yogyakarta. Nah, SMP Popri 3 bagi kita itu merupakan rumah kedua, jadi tentunya kita akan menjalani kehidupan sehari-hari di sekolah sama seperti di rumah dengan menerapkan nilai-nilai kepoprian. Nah, ini penerapannya. Yang pertama adalah kegiatan kunjungan guru karyawan siswa yang sedang sakit, saling membantu ketika ada teman yang tidak piket kelas tanpa menggerutu, siswa yang selalu memberikan rasa hormat pada guru untuk membawakan alat mengajar guru saat sebelum masuk sekolah atau saat akan memasuki kelas. Kemudian yang kedua, saling mengasihi dengan tulus, tidak ada saling mengejek antar siswa. Yang ketiga, penerapan buku poin. Dengan adanya buku poin, siswa sadar dan paham akan tugasnya sebagai siswa SMP Popri 3 Yogyakarta. Nah, di dalam buku poin itu ada 2 catatan. Yang pertama tentang catatan penghargaan peserta didik dan catatan pelanggaran peserta didik. Jadi ketika
peserta didik itu mendapat penghargaan, maka akan dicatatkan di buku poin ini. Begitu pula jika dia melakukan pelanggaran, maka akan dicatat dalam buku poinnya. Keempat, karakter jujur yang selalu ada pada keluarga dan siswa boga. Ini contoh yang terjadi adalah pada saat sebelum pandemi ya, jadi kegiatan tatap muka. Ini contohnya jika ada barang yang tertinggal di kelas atau siswa menemukan uang terjatuh, pasti akan dititipkan di TU untuk dapat diumumkan dari sentral, kemudian dapat diambil oleh pemiliknya. Yang kelima, ada pohon literasi. Setiap kelas di SMP Pogri 3 itu akan ada pohon literasi di situ. Kemudian pohon literasi ini membuat siswa memahami akan arti integritas. Dalam hal ini mempertahankan prinsip, karena siswa harus membuat janji untuk dirinya sendiri sesuai dengan tema PPK yang telah dijadwalkan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sehingga siswa lebih memahami fungsi pohon literasi dan PPK. Nah, caranya setiap siswa akan menuliskan janji untuk dirinya sendiri. Kemudian janjinya itu sesuai dengan tema yang diberikan pada saat itu, biasanya tiap minggu ya. Temanya bisa religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, atau integritas. Nah, selesai menulis, siswa harus menggantungkan janjinya tersebut di pohon literasi yang telah tersedia di kelas masing-masing. Keenam, Bapak Ibu guru karyawan yang memberikan pelayanan baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran, mengupas tuntas permasalahan siswa dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Ini contoh kegiatan di dalam kelas pada saat pelayanan. Kemudian yang di bawah ini contoh pelayanan buku ya, peminjaman buku. 7. Rasa kekeluargaan yang selalu ada dalam keluarga boga, sehingga sekolah menjadi rumah yang kedua. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi kita, jadi harus benar-benar nyaman dan memang timbul rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan di dalam sekolah. 8. Bapak Ibu guru memberikan pelayanan yang tulus. Nah, ini adalah gambaran pada saat sebelum pandemi, di mana Bapak Ibu guru akan menyambut siswa di depan, kemudian memberikan salam kepada mereka. Demikian untuk yang bagian nilai-nilai kebogrian. Saya harap kalian memahami dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Kita lanjutkan ke yang terakhir. Mungkin ini sudah disampaikan pada awal pertemuan kita di MPLS hari pertama. Namun untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan lagi tentang profil guru karyawan yang ada di SMP Pogri 3.
Oke, kita akan mulai dari profil guru. Yang pertama, ada Ibu Atun Pratiwi MPDK. Ini adalah kepala sekolah di SMP Puri 3, kepala sekolah kita semua yang kemarin sudah membuka atau menerima kalian dari orang tua. Kemudian yang kedua ada Ibu Anastasia Kusumastuti SPD. Beliau Bapak Kurikulum, Guru Mapel Bahasa Inggris kelas 7A B C D. Kemudian Ibu Rita Hartiwi Susilorini SPD. Beliau wali kelas 8A, Guru Mapel PPKN kelas 789. Ini satu-satunya guru PPKN yang ada di SMP Puri 3, sehingga semua kelas diampu oleh Ibu Rita. Kemudian berikutnya ada Bapak Renung Bakirna SPD. Beliau anggota tim gugus tugas COVID-19, kemudian wali kelas 9A, Guru Mapel Bahasa Inggris kelas 8A B C dan kelas 9 A B C. Selanjutnya Bapak DRS Moyo Jurung Suryo DJ. Beliau Guru Mapel IPS kelas 7 A B C dan 8 A B C. Selanjutnya Bapak Catur Suryo Nugroho SPSI. Beliau guru BK, staf kurikulum dan pengembang, wali kelas 8C, koordinator tim gugus tugas COVID-19. Berikutnya Ibu DRA Ajeng Prihatanti Siwi. Beliau guru mapel matematika untuk kelas 8A BJ. Kemudian Ibu Ridem Tahesti. Nah, ini saya ya. Saya guru mapel bahasa Indonesia untuk kelas 9A BJ dan 7 CD. Kemudian staf kurikulum dan pengembang, staf humas dan sosial, wali kelas 7D, dan koordinator perpustakaan. Selanjutnya ada Ibu Riana Yogawati SSI. Beliau guru mapel IPA kelas 9 ABC, 8 ABC, dan wali kelas 9C. Ini Ibu Yohana Kiki Ratnawati SPD. Beliau guru mapel seni budaya kelas 9 ABC. Kemudian Bapak Franky Baganu STH MPDK. Ini guru mapel pendidikan agama dan budi pekerti kelas 8 ABC. Selanjutnya ada Ibu Cynthia Perwintansari SPD. Beliau guru mapel matematika kelas 7 A, B, C, D, dan wali kelas 7B. Berikutnya, Ibu Septiana Ganesi SPD. Beliau guru mapel IPA untuk kelas 7 A, B, C, D. Bapak Hendro Hatmoko SPD. Guru mapel seni budaya kelas 7 A, B, C, D, 8 A, B, C, dan wali kelas 7C. Berikutnya, Bapak M. Faisal Akbar SPD. Beliau guru mapel bahasa Jawa untuk kelas 7 A, B, C, D, 8 A, B, C, dan 9 A, B, C. Staf kesiswaan, staf wali kelas 7A.
Berikutnya ada Ibu TH Oktaviani Tejo Handini SPD. Merupakan guru mapel prakarya kelas 7 ABCD, 8 ABC, 9 ABC, dan wali kelas 8B. Oh ya, untuk Pak Faisal tadi satu-satunya guru bahasa Jawa, kemudian Ibu Okta ini juga satu-satunya guru prakarya di SMP Pogri 3. Selanjutnya, Bapak Teguh Famuji SPD. Beliau guru mapel IPS kelas 7D, 9 ABC, dan wali kelas 9B. Berikutnya, Bapak Kavung Mikael SPD MOR. Ini adalah guru mapel PJOK kelas 8 ABC. Selanjutnya ada Ibu Maria Picesa Auridarnisa SPD. Ini merupakan guru mapel matematika untuk kelas 9 ABC. Kemudian Ibu Triani SS, guru mapel bahasa Indonesia untuk kelas 7 AB dan 8 ABC. Selanjutnya Bapak Ruben Alexander Pakpahan SPD, guru mapel PJOK kelas 7 ABCD dan kelas 9 ABC. Terakhir, ini ada Ibu Dulas Afrilia Veronica. Beliau guru mapel pendidikan agama dan budi pekerti kelas 7 ABCD dan 9 ABC. Nah, itu adalah profil dari Bapak Ibu guru yang ada di SMP Pogri 3. Kita lanjut ke profil karyawan SMP Pogri 3 Yogyakarta. Pertama ada Ibu Sudalni sebagai Kepala Tata Usaha. Kemudian ada Ibu Krisnani Rusmalasari sebagai staf Tata Usaha. Ada Bapak Tri Hasono, staf Tata Usaha. Kemudian ada Ibu Dian Natalia AMD, ini juga staf Tata Usaha. Kemudian ada Ibu Indira Krisanti Ayuning Tias AMD AK. Beliau staf Tata Usaha, staf kurikulum dan pengembang. Selanjutnya ada Ibu Kristiana Rinardi AMD KEP. Ini tenaga kesehatan sekolah dan tim gugus tugas COVID-19. Selanjutnya ada Ibu Safitri Bunga Mawarti. Ini merupakan tenaga perpustakaan. Kemudian Bapak Rudianto sebagai tenaga kebersihan bersama dengan Bapak Harsono. Sudah tenaga karyawan ya tadi, tata usaha. Kemudian kita lanjut ke profil pembina ekstrakurikuler. Ekstra wajib adalah pramuka, pendampingnya adalah Bapak Tri Harsono. Kemudian Ibu Septiana Ganesi. Untuk yang tidak wajib ada beberapa ekstra. Yang pertama kita ke basket, ada Kak Raimundus Bagaskara. Nah, ini siapa yang suka basket bisa gabung dengan Kak Raimundus. Kemudian futsal, nah, bagi yang suka bermain futsal bisa gabung dengan Kak Nugroho Agung Herdanto SPD. Selanjutnya ada Kak Hendra Hatmoko SPD. Ini pendamping ekstrakurikuler karawitan, teater, lukis, dan batik. Nah, bagi yang suka kesenian nih, bisa gabung dengan
Kak Hendro Hatmoko atau Pak Hendro Hatmoko ya. Lanjut untuk tari tradisional. Nah, sini ada Kak Agnes Niki Pinesti. Yang suka lemah lembutan bisa gabung dengan Kak Agnes. Selanjutnya ada extra band, pendampingnya yaitu Kak Mahadana Dira Priya Hitam. Bagi yang suka musik, silakan bergabung dengan Kak Mahadana. Kemudian vokal group, di vokal group yang mendampingi adalah ini kita panggilnya Ibu saja ya. Ibu Yohana Kiki Ratnawati SPD, yang tadi guru SPK juga, sama dengan Pak Hendra ya. Nah, ini pendamping ekstrakurikuler vokal grup. Bagi yang suka nyanyi, baik sendiri maupun sama-sama, silakan bergabung dengan Bu Kiki untuk ekstrakurikuler vokal grup. Selanjutnya, bagi yang suka kedisiplinan, silakan bergabung dengan Ibu Riana Yogawati SSI. Ya, ini pendampingnya. Bersama dengan Setu Suwanto. Nah, selain dari guru di sini, kita juga punya yang ahli di bidangnya, itu kita datangkan dari luar untuk bisa lebih mendisiplinkan. Selanjutnya ada ekstrakurikuler Science Club, dampingi oleh Ibu Septiana Ganesi. Nah, bagi yang suka penelitian, praktik, IPA, silakan gabung dengan Science Club ya. Kemudian bagi yang suka dengan bahasa Inggris atau ingin bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, silakan bergabung dengan Extracurricular English Club dengan pendamping Miss Resti Wulandari AMD. Terakhir, bagi yang suka menulis atau ingin belajar menulis, silakan bergabung di ekstra kelas menulis dengan pendamping saya. Kita akan mulai eksplor apa yang kita alami, kemudian bisa kita jadikan sebuah tulisan. Begitu profil tentang guru, karyawan, kemudian pendamping ekstra yang ada di SMP Bobri 3. Untuk materi hari ini sudah saya sampaikan semua, jadi tadi tentang wawasan wiyata Mandala, nilai-nilai kepebrian, dan profil profil guru, karyawan, dan pendamping ekstra di SMP Bobri 3 Jakarta. Terima kasih sudah mengikuti rekaman ini dengan baik dari awal hingga akhir, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan di dalam saya menyampaikan materi ini. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat selalu, bahagia selalu, tetap prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin. Sampai ketemu, bye-bye.